Hadis Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum jika di dalam suatu kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahmi. Jika rahmat Allah tidak turun kepada suatu kaum disebabkan adanya orang yang memutus tali silaturahmi, dan bagaimana keadaan orang yang memutus tali silaturahmi itu sendiri, dan bagaimana murkanya Allah terhadap orang tersebut dan akan diputus dari segala kebaikan. Maka hendaknya kalian, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambung silaturahmi, dan jangan sekali-sekali kalian memutus tali silaturahmi. Hendaknya kalian menjauhi untuk memutus tali silaturahmi, karena sesungguhnya memutus tali silaturahmi itu dosanya sangat besar dan siksanya dipercepat di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga akan disimpan dosanya di akhirat dengan siksaan yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Begitu juga orang yang menyambung tali silaturahmi, maka pahalanya akan dipercepat oleh Allah di dunia dan juga akan disimpan di akhirat dengan pahala yang sangat besar dan tempat yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, secepat-cepatnya kebaikan pahala yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berbakti dan menyambung tali silaturahmi. Adapun paling cepatnya kejelekan dosa yang akan disiksa oleh Allah Ta'ala yaitu orang yang durhaka dan memutus tali silaturahmi. Berkata juga Nabi Muhammad SAW, tidak ada dosa yang paling cepat oleh Allah Subhanahu wa taala dipercepat kepada orang tersebut untuk disiksakan di dunia dan juga disimpan di akhirat melebihi daripada durhaka dan memutus tali silaturahmi. Maka aku mengatakan bahwasanya pahala berbakti dan menyambung tali silaturahmi itu akan dipercepat di dunia dan juga akan diperlambat di akhirat. Begitu juga siksaan bagi orang yang durhaka dan memutus tali silaturahmi juga akan dipercepat di dunia dan juga akan disimpan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jangan sampai memutus tali silaturahmi, karena menyambung tali silaturahmi ini adalah kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah melaknat orang yang memutus tali silaturahmi di dalam 3 tempat di dalam Al-Quran. Dilaknat 3 kali. Artinya apa? Orang tersebut kalau sudah memutus tali silaturahmi maka dijamin hidupnya nggak akan selamat bahagia dunia dan akhirat. Karena pada hakikatnya jika dia memutus tali silaturahmi, dia memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memutus hubungannya dengan Allah taala, berarti dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, berarti dia menyambung hubungannya dengan Allah Ta'ala. Barang siapa yang menyambung hubungannya dengan Allah Ta'ala, berarti dia memperbagus komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang pasti kalau orang memutus tali silaturahmi, dijamin hidupnya nggak akan bahagia dunia dan akhirat. Bahkan kita dilarang untuk mendekati orang tersebut. Kenapa? Mungkin gara-gara orang tersebut kita bisa dapat musibah. Rahmat Allah tidak akan turun kepada kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Bahwasanya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang dimana di suatu kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahmi. Ini hadis keluar karena di tengah-tengah pengajian seperti ini, Nabi Muhammad sedang mengajar pengajian, ada seorang pemuda yang memutus hubungan silaturahmi dengan bibiknya. Dia hadir pengajiannya Nabi Muhammad SAW. Di tengah hadir pengajiannya tersebut, Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya di dalam pengajiannya ada seorang pemuda yang memutus tali silaturahmi dan diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari pengajiannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad menstop pengajiannya dan mengatakan, jika di antara kalian ada yang memutus tali silaturahmi dengan bibirnya, keluar, jangan hadir pengajianku, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ada seseorang pemuda yang berdiri kemudian keluar. Akhirnya dia datang ke rumah bibiknya, minta maaf kepada bibiknya. Nah, akhirnya setelah minta maaf kembali lagi ke pengajian Nabi Muhammad SAW. Setelah datang ke pengajian Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang, wahai Rasulullah, bahwasanya orang tersebut sudah meminta maaf kepada bibiknya dan diperbolehkan untuk menghadiri pengajian. Langsung Nabi Muhammad mengatakan, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Kata Nabi Muhammad, bahwasanya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum jika di dalam suatu kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahmi. Hati-hati, bahaya itu. Efek sampingnya kita bisa kena, Pak. Kita ini maaf hadir pengajian ini tempat turunnya rahmat. Tapi kalau di dalam pengajian ini ada orang yang memutus tali silaturahmi, semuanya bisa kena efek. Kenapa? Bahaya, kata Nabi Muhammad. Bayangkan, semua yang hadir ini bisa kena efeknya, tidak dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Kita aja yang tidak memutus tali silaturahmi kena efek, bagaimana orang yang memutus tali silaturahmi tersebut? Waliyadzubillah min dzalik, akan diputus dari segala kebaikan, rahmat, barokah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau marah, kalau bertengkar silahkan, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai lebih dari 3 hari. Ini bertengkar berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak saling menyapa. Waliyadzubillah min dzalik. Ini alamat ini. Alamat orang tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengatakan dia yang memutus, bukan saya. Jangan. Dia yang salah, saya yang benar. Jangan. Nggak ada hubungannya. Walaupun dia yang salah, dia yang memutus, tetap sambung. Kalau dia tidak mau menyambung, biarkan. Yang penting kita insya Allah dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, gengsi saya. Orang dia yang berbuat salah, dia yang harus minta maaf. Jangan seperti itu. Ya, ini sifatnya iblis. Ya, sifatnya iblis gengsi, nggak mau dia. Sampai merendahkan Nabi Adam alaihissalam, tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Padahal sujud kepada Nabi Adam itu perintah Allah. Ya, saking gengsinya merendahkan Nabi Adam sampai perintah Allah pun dilanggar oleh iblis. Waliyadzubillah min dzalik. Artinya apa? Walaupun dia ahli ibadah, maaf, tapi kalau kerjaannya mutus tali silaturahmi, maka dijamin hidupnya nggak akan bahagia dunia akhirat. Sampai diusir oleh Nabi Muhammad dari pengajian. Kenapa? Nabi Muhammad takut kena efeknya. Bahkan di dalam Al-Quran dilaknat di 3 tempat orang yang memutus tali silaturahmi. Oleh karena itu maaf, kita jangan mementingkan ego kita. Ya, jangan mementingkan hawa nafsu kita, mendahulukan hawa nafsu. Kenapa? Bakal merugikan kita sendiri kalau kita memutus tali silaturahmi. Ya, bahkan pernah dikisahkan Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, ya, seorang aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mau meninggal dunia, dia didatangi oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid, ya, diziarahi. Kemudian Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus ini berkata bahwasanya aku telah mendapatkan berita gembira, yaitu mimpi mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum meninggal, Al-Habib Hasan bin Ahmad ini mengatakan, aku sudah mimpi tempatku sudah disiapkan oleh Allah di surga. Maka Al-Habib Ali bin Habsyi mengatakan, dengan amalan apa engkau mendapatkan bisyarah tersebut, engkau mengetahui tempatmu di surga sebelum meninggal dunia, wahai Habib Hasan? Maka dijawab oleh Habib Hasan, yaitu dengan 3 amalan, yaitu sering bangun malam untuk tahajud, kemudian berbakti kepada kedua orang tuaku, dan menyambung tali silaturahmi.
Dengan amalan 3 amalan inilah akhirnya sebelum meninggal aku selalu mendapat mimpi tempatku di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan 3 amalan, yaitu selalu bangun malam tahajud, kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menyambung tali silaturahmi. Penting Pak tali silaturahmi ini. Ya, silaturahmi ini kata Ar-Rahim ini dari Asmaul Husna. Ya, dari kata Asmaul Husna, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Allah, aku adalah Allah dan aku Maha Pengasih. Dan aku sifatkan silaturahim itu dari kata Asmaul Husnaku, yaitu penyayang. Barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, berarti dia telah menyambung hubungannya dengan aku. Dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi, berarti dia memutus hubungannya dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau putus hubungan dengan Allah taala habis sudah. Walaupun dia ahli Al-Qur'an, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ulama, kalau sudah memutus hubungan tali silaturahmi, berarti dia memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang kaya, dia ingin berangkat haji zaman dulu, ya, dengan sekeluarganya. Zaman dulu nggak ada bank Pak, kalau menyimpan uang itu ya di rumah zaman dulu ya. Akhirnya dia datang kepada salah satu orang soleh ulama besar untuk menitipkan uangnya sebanyak 1000 dinar. 1 dinar itu 5 gram. Kalau 1 gram sekarang 1 juta, berarti 1 dinar itu 5 juta. Kalau 1000 dinar 5 miliar. Dia titip kepada ulama tersebut, orang soleh tersebut, uangnya sebanyak 5 miliar karena dia satu keluarga ingin berangkat haji. Akhirnya dia berangkat haji, dititipkanlah uang tersebut kepada orang soleh tersebut, kepada ulama tersebut. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, ketika pulang nggak taunya orang soleh itu meninggal dunia. Ulama tersebut meninggal dunia. Akhirnya kaget dia, tanya kepada keluarganya tersebut, wahai fulan, ketahuilah saya sebelum kemarin berangkat haji, saya menitipkan uang sebanyak 1000 dinar kepada ayahmu. Sekarang ayahmu sudah meninggal, apakah dia memberi wasiat kepada engkau tentang uangku? Kata si anak, ketika ayahku mau meninggal nggak ngasih wasiat apa-apa, jadi saya sendiri nggak tahu uangmu ini ada di mana, saya nggak tahu. Ya. Akhirnya bingung ini orang yang kaya ini. Kenapa? Jumlahnya nggak sedikit Pak, 5 miliar. Kalau diuangkan sekarang 5 miliar. Akhirnya dia datang kepada salah satu ulama besar, bertanya, wahai fulan, saya dulu sebelum berangkat haji sekeluarga saya titip uang sebanyak 1000 dinar kepada fulan bin fulan, seorang ulama besar. Oh iya saya kenal, kata ulama tersebut. Sekarang ulama tersebut sudah meninggal dunia, orang soleh tersebut sudah meninggal dunia, dan tapi ketika meninggal dia tidak memberikan wasiat kepada anaknya tentang uang saya ini. Bagaimana supaya saya bisa komunikasi dengan almarhum tersebut atau dengan orang soleh tersebut? Kata ulama tersebut, saya pernah mendengar sebuah riwayat bahwasanya arwah orang-orang yang soleh itu ditaruh di sumur Zam-Zam. Coba kamu datangi sumur Zam-Zam, kamu panggil namanya 3 kali berturut-turut. Kamu panggil namanya 3 kali berturut-turut. Akhirnya orang tersebut pergi ke sumur Zam-Zam. Dipanggillah nama ulama ini, nama orang soleh ini sampai 3 kali dengan teriakan yang keras, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya orang tersebut kembali lagi kepada ulama tersebut, wahai fulan, wahai ulama, saya sudah berteriak memanggil namanya 3 kali, cuma dia tidak menyaut. Ulama tersebut bingung, wah itu orang soleh, itu ulama, masa namanya dipanggil 3 kali nggak keluar, berarti dia orang fasik, berarti dia orang fajir, orang munafik. Coba kamu pergi ke sumur Bi'r Hud, sumur Hud yang ada di Yaman Timur Tengah. Kamu panggil namanya 3 kali. Biasanya sumur Hud itu tempatnya orang-orang munafik, arwahnya orang munafik ditaruh di sana. Biasanya kalau orang munafik, orang maksiat, orang kafir, kalau dipanggil namanya 3 kali akan menyahut dia. Coba kamu berangkat ke sana. Subhanallah, berangkat dia ke Yaman Pak, jauh.
ke Yaman, ke daerah Hud, ya, dekat makam Nabi Hud itu ada Bi'ir Hud, yaitu sumur Hud. Saya pernah datang ke sana, alhamdulillah. Cuma saya nggak pernah memanggil namanya Fir'aun, Namrud, nggak pernah saya panggil. Ya, cuma lihat model sumurnya saja. Ya, kecil sumurnya seperti sumur biasa. Itu dalam riwayat hadis itu arwahnya orang-orang ahli maksiat ditaruh di sana. Akhirnya didatangi oleh orang tersebut. Ketika sampai di sumur tersebut, diteriaki namanya, nyaut ini orang. Jawab dia, loh, kaget ini fulan. Wahai fulan, bukankah engkau seorang ulama, engkau seorang soleh? Kenapa tempatmu di sini? Ini kan tempatnya arwahnya orang-orang ahli maksiat. Kata orang tersebut, orang soleh tersebut, iya saya memang orang soleh, saya memang ulama, tapi saya ada dosa satu yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah, yaitu memutus hubungan silaturahmi dengan saudara saya, dan saya meninggal belum minta maaf. Saya minta tolong jika kamu kembali ke rumah, sampaikan salam saya kepada saudara saya supaya dia bisa memaafkan saya. Insya Allah akan saya sampaikan permintaanmu, tapi tolong minta maaf. Saya datang sini tujuan utamanya saya mau tanya di mana uang saya 1000 dinar itu. Nggak lupa dia tujuannya. Tanya di mana kamu simpan uang saya 1000 dinar itu. Maka dijawab oleh orang tersebut, saya simpan di kamar saya di tempat ini. Coba kamu gali, nanti akan ketemu uangmu sebanyak 1000 dinar. Wah, akhirnya pulang dia. Pulang ke kotanya, datang ke rumah anak tersebut, disampaikan bahwasanya ayahmu menyimpan uang saya di kamarnya, letaknya di sini. Subhanallah, anaknya masuk, digali, betul ada uangnya 1000 dinar, nggak kurang nggak lebih. Akhirnya dikasihkan oleh anak tersebut kepada si pemiliknya. Kemudian si orang tersebut tadi mengatakan, wahai anak, ayahmu kirim salam bahwasanya ayahmu memiliki hubungan gak bagus dengan saudaranya. Akhirnya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya di mana rumah saudara ayahmu. Akhirnya diantarkan oleh anak tersebut, ini rumah saudara ayah saya. Memang dari dulu sudah bertahun-tahun ayah saya tidak saling sapa dengan saudaranya, bahkan sampai meninggal dunia, kata si anak. Akhirnya diketok keluar saudaranya, akhirnya diceritakan minta maaf, akhirnya saudaranya menangis dan mengatakan dimaafkan segala kesalahan saudaranya. Akhirnya datang lagi ke sumur Zam-Zam, mau dites apakah sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dipanggil namanya 3 kali, akhirnya menjawab, alhamdulillah, kata ulama tersebut, terima kasih engkau telah memintakan maaf kepada saudara saya, dan berkat engkau akhirnya wasilah engkau, akhirnya aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena orang soleh, Pak, karena orang ulama jadi dikasih wasilah oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita bukan orang soleh, kemudian berani mutus tali silaturahmi, kirim salam, tidak ada harapan keluarga kita akan dikasih berita oleh Allah untuk memaafkan kesalahan kita yang memutus hubungan silaturahmi dengan orang lain. Ini karena orang soleh, ini karena ulama, akhirnya dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau orang soleh aja, seorang ulama yang memutus tali silaturahmi bisa disiksa oleh Allah Ta'ala, apalagi kita orang biasa. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan sampai memutus tali silaturahmi, bahaya, dosanya sangat besar, diputus dengan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memutus tali silaturahmi nggak dapat barokahnya Allah Ta'ala, nggak dapat rahmatnya Allah Ta'ala, nggak dapat ridhonya Allah Ta'ala, nggak dapat ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya. Ya, makanya kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, kemudian rezekinya dikasih barokah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, hendaknya dia bertakwa dan menyambung tali silaturahmi. Itu resep. Ya. Panjang umur itu penting, tapi panjang umur ya sehat walafiat. Buat apa panjang umur sakit-sakitan, Pak? Panjang umur 100 tahun tapi kencing manis, bahasanya nggak bisa makan apa-apa, kolesterol, ya penyakitnya, stroke ini segala macam, apa enaknya? Tapi kalau panjang umur sehat walafiat itu nikmat terbesar. Makanya kalau ingin panjang umur sehat walafiat, barokah, tambung silaturahmi,
sambung silaturahmi. Pengen rezekinya dikasih barokah oleh Allah Ta'ala, sambung silaturahmi. Kenapa? Orang yang menyambung silaturahmi itu rezekinya dikasih barokah. Ya, jangan cuma bingung rezeki banyak belum tentu barokah. Barokah itu sedikit tapi bisa kekal, bisa mengekalkan. Rezeki sedikit walaupun barokah bakal kekal. Tapi kalau banyak tidak barokah, tidak akan kekal, tidak akan bermanfaat. Makanya sehat, kalau ingin sehat itu penting, yaitu apa? Bertakwa dan sambung silaturahmi. Siapa yang nggak ingin sehat, Pak? Semua orang ingin sehat. Apalagi penyakit zaman sekarang, masih muda sudah kecil manis, masih muda sudah tekanan, sudah vertigo, ya, sudah kena stroke. Kadang-kadang orang muda nggak nunggu orang tua. Ya. Semua orang ingin sehat. Siapa yang ingin sehat? Ya, orang yang selalu sehat itu Fir'aun. Ya, Fir'aun itu selalu sehat, mulai lahir sampai meninggal nggak pernah sakit, satu kali nggak pernah sakit. Mulai bayi itu loh, Pak. Kalau kita bayi kan sakit, kita punya anak kan flu, pilek, langganan, masuk rumah sakit, panas, demam, ke dokter itu biasa. Fir'aun itu mulai bayi nggak pernah pilek, nggak pernah panas, nggak seperti anak kita. Fir'aun sampai meninggal dunia nggak pernah sakit itu Fir'aun. 500 tahun dikasih barokah sehat. Tapi berarti kalau orang nggak pernah sakit itu berarti kurang barokah. Jangan sehat terus, sehat itu penting, tapi sekali-sekali sakit itu juga perlu. Kenapa? Untuk melebur dosa, untuk mengangkat derajat. Ya, sampai seorang sahabat sakit, ya, dia minta doa kepada Nabi Muhammad supaya dikasih kesembuhan. Kata Nabi Muhammad, kalau saya doakan kamu pasti sembuh, tapi kalau kamu sabar, niscaya dosamu diampuni, derajatmu diangkat. Pilih yang mana? Kata Nabi. Akhirnya kata sahabat tersebut, saya pilih sabar ya Rasulullah, nggak usah didoakan sembuh. Jadi perlu sakit itu perlu, cuma sakitnya jangan lama-lama, Pak. Yang sakit pusing, yang ngerawat pun juga pusing, susah semuanya. Yang sakit susah, yang merawat juga susah. Kalau sakitnya sekali-sekali nggak ada masalah, ya. Perlu. Makanya sampai ketika Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, berarti saya minta sakit saja ya Rasulullah, supaya saya diangkat derajatnya, dosa saya diampuni. Jangan. Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad, jangan minta sakit. Kalau kamu minta sakit, takutnya nggak bisa sabar. Kalau sakit diterima dengan sabar, tapi minta sehat walafiat. Wa Allahumma inna syukur sehat walafiat. Itu anjuran. Selalu minta sehat walafiat. Nggak ada, ya Allah beri aku penyakit, beri aku musibah. Nggak ada doanya seperti itu. Tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk minta sakit, minta musibah. Mintanya diselamatkan, dijauhkan dari musibah, dikasih kesehatan. Tapi kalau dikasih sakit, diterima. Ya, bahkan sebagai ulama mengatakan kalau Anda sakit jangan langsung minum obat, jangan langsung ke dokter, dinikmati dulu sakitnya. Sakit gigi nikmati dulu, nanti kalau sudah nggak tahan baru minum Konstan, baru minum paracetamol. Nggak tahan baru ke dokter. Sunnah itu dianjurkan untuk merasakan sakit, jangan diobati dulu. Cuma jangan orang sudah parah suruh nikmati, kecelakaan di tengah jalan sudah sekarat, nikmati dulu ya, sabar. Nanti kalau sudah kamu nikmati bahwa saya bawa ke dokter, akhirnya belum dibawa ke dokter, rumah sakit sudah game over ini orang ini. Jangan. Jadi penting, Pak, sehat itu penting. Minta sehat penting. Makanya kalau ingin sehat, panjang umur, perbanyak untuk tali silaturahmi. Nabi Dawud alaihissalam ketika mau meninggal dunia mendapat berita tentang meninggalnya, bahwasanya Nabi Dawud pernah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala meninggalnya itu hari ini, tanggal ini, jam sekian. Akhirnya ketika tahu bahwasanya Nabi Dawud nyawanya mau dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh malaikat Israel, Nabi Dawud ini silaturahmi kepada umatnya, kepada warganya, minta maaf kalau ada salah-salah selama menjadi pemimpin, selama jadi nabi, minta maaf, didatangi semuanya. Didatangi oleh Nabi Dawud. Setelah didatangi semuanya, Nabi Dawud siap. Pas hari yang ditentukan nggak mati ini Nabi Dawud. Bingung loh, ini sudah melewati jam yang sudah ditentukan.
kok belum game over saya ini, kok belum meninggal ini, bingung Nabi Dawud alaihissalam. Akhirnya datang malaikat Jibril, wahai Dawud, nyawamu diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kamu silaturahmi kepada umatmu, akhirnya umurmu diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nabi Dawud aja yang sudah ditentukan, dikasih tahu lewat mimpi, gara-gara silaturahmi cuma untuk pamitan, diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umurnya. Ya, oleh karena itu penting menyambung tali silaturahmi. Jangan gengsi, Pak. Oh, dia yang salah, dia harus minta maaf. Dia yang muda harus minta maaf sama saya. Dia bawahan saya, dia orang miskin harus minta maaf sama saya. Jangan gengsi. Kalau gengsi kita sendiri yang rugi nanti dunia akhirat. Ya, bahaya orang yang memutus tali silaturahmi itu bahaya. Amal ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan setiap hari Kamis atau malam Jumat itu amal semua hambanya diangkat, disetor kepada Allah Ta'ala. Tetapi orang yang memutus tali silaturahmi itu amalnya tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sholatnya, walaupun sedekahnya, bacaan Qur'annya, orang yang memutus tali silaturahmi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Ini hadis Nabi nih. Setiap malam Jumat diangkat amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disunahkan untuk puasa hari Kamis. Kenapa? Hari Kamis itu amal ibadah kita itu diganti buku mingguan. Kalau buku tahunan itu nifsu Sa'ban. Jadi kalau nifsu Sa'ban itu buku tahunan, tapi kalau buku mingguan itu setiap hari Kamis. Makanya disunahkan puasa oleh Nabi Muhammad setiap hari Kamis. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa hari Kamis? Karena hari Kamis itu adalah hari disetor amal ibadah, dan aku ingin ketika amal ibadahku disetor kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Makanya dianjurkan untuk puasa setiap hari Kamis. Tapi kalau orang memutus tali silaturahmi, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadahnya. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, bahkan kata sahabat Abu Dzar, ya, jembatan Sirat itu adalah untuk orang yang amanat dan orang yang menyambung tali silaturahmi. Dalam riwayat, orang yang bisa melewati jembatan Sirat ini adalah orang-orang yang amanat dan orang yang menyambung tali silaturahmi. Jihadus Sirat al-amanah wa silaturahim. Kata Nabi Muhammad, arah jembatan Sirat itu adalah bagi orang yang amanah dan orang yang menyambung tali silaturahmi. Artinya apa? Kalau orang itu nggak amanat atau tidak menyambung tali silaturahmi, tidak akan bisa melewati jembatan Sirat, kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, jembatan Sirat justru memduduk alamat jahannam, ahadu minasyaf wa adatu minasyarati, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, lebih tipis daripada satu helai rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya, kalau secara logika saja nggak ada orang bisa melewati jembatan Sirat, Pak. Bagaimana jembatan satu helai rambut lebarnya? Coba ada latihan di atas genteng tetangga Anda, pakai tali tampar tiap hari, belum tentu bisa, Pak. Ini apalagi satu helai rambut panjangnya itu 500 tahun, lebih tipis daripada satu helai rambut. Dalam riwayat satu rambut dibagi 7. Coba Anda cabut rambut satu dibagi 7, bisa nggak? Baginya aja 7 nggak bisa, bagi 2 aja nggak bisa, apalagi mau dibagi 7. Satu helai rambut dibagi 7, itu lebar jembatan Sirat, dan lebih tajam daripada pedang. Kalau secara akal logika, nggak ada orang bisa melewati jembatan Sirat, dan bawah jembatan Sirat ini neraka jahanam. Nggak bisa lewat, langsung jatuh dalam neraka. Kalau Anda jatuh dari jembatan Gunung Tabur, enak, air seger, yang penting bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang, ya kirim salam. Ya. Ini panjangnya 500 tahun. Kita ke Samarinda aja jalannya jelek, ya, itu tukang pijetnya 2 hari 2 malam. Bayangkan, ini 500 tahun perjalanannya. Ada yang melewati jembatan Sirat sambil merangkak, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada seperti orang naik kuda, seperti burung terbang, ada yang secepat kilat, nggak sampai 1 detik langsung masuk surga sesuai dengan amalnya. Artinya apa? Kalau orang tersebut menyambung tali silaturahmi, maka insya Allah dijamin dia mampu untuk melewati jembatan Sirat. Dan memutus tali silaturahmi ini adalah amal
amal yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling hina di sisi Allah yang pertama adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memutus tali silaturahmi. Dan yang ketiga yaitu mencegah orang untuk berbuat baik dan menyuruh orang untuk berbuat mungkar. Dibalik, biasanya mencegah orang berbuat mungkar, mengajak orang kebaikan. Ini enggak dibalik. Kalau ada orang mau bermaksiat, diajak sama dia. Jadi dia mau minum khamr, ngajak orang. Mau main judi, ngajak orang. Orang mau ke masjid, diajak ke tempat lain. Orang mau hadir pengajian, diajak ke tepian umpamanya, diajak majelasan, diajak nongkrong. Ini bahaya ini orang seperti ini. Ya. Yaitu orang yang mengajak orang lain untuk berbuat mungkar dan mencegah orang untuk berbuat baik. Ini 3 amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu jangan sampai memutus tali silaturahmi, apalagi kepada orang tua. Jangan, bahaya Pak, memutus tali silaturahmi kepada orang tua. Kepada orang lain aja nggak boleh, apalagi kepada orang tua, kepada paman, bibi, keponakan, sepupu, saudara, mertua, yang lainnya jangan. Ya, ini penyakit-penyakit berbahaya yang akan merugikan kita dunia dan akhirat. Wal iyadzubillah min dzalik. Kalau sudah dilaknat oleh Allah, dijamin hidup kita nggak akan bahagia. Rezekinya bakal susah, hidupnya nggak bakal barokah, disiksa dengan berbagai macam musibah di dunia, bahkan di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Wal iyadzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan tali silaturahmi, menyambung tali silaturahmi, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari menyambung tali silaturahmi dengan diperpanjang umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, rezeki kita dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-soleha, yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan insya Allah di akhir umur kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala anhu, babu syuruti sihhati shalah. Bab yaitu syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat yang pertama dukhulul waqti. Syarat sahnya salat yang pertama adalah harus masuk waktunya salat. Kalau belum masuk waktunya sholat, sudah melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau ingin sholatnya sah, yang pertama itu sudah masuk waktunya sholat. Masuk waktunya sholat dengan apa? Ya dengan tanda-tandanya, diantaranya adzan. Ya, kalau zaman sekarang adzan. Ya bukan berarti tapi patokannya adzan, takutnya muadzinnya ketiduran. Ya, adzan itu hanya salah satu wadah atau cara untuk menyampaikan sudah masuk waktunya sholat. Kalau orang dulu itu pakai ilmu falak, ilmu perbintangan. Jadi lihat langit ini sudah tahu, ini waktunya subuh, ini waktunya zuhur, ini waktunya asar. Lihat langit sudah tahu. Kalau kita kirim salam, jangan coba-coba lihat langit. Ya, apalagi kalau sudah mendung, nggak bisa bedakan kita. Untung zaman sekarang ada jam, kalau zaman dulu nggak ada jam tangan Pak. Jadi masuk waktunya sholat itu dengan melihat langit, dengan ilmu falak, ilmu perbintangan. Jadi masuk waktunya sholat itu menandakan bahwa sholat itu sah untuk dikerjakan. Salah satunya tandanya adalah dengan adzan. Ya, bukan berarti patokannya belum adzan berarti belum sholat. Iya, kalau betul takutnya muadzinnya tidur gimana? Ya, sudah waktunya buka umpamanya jam 6:05, ini jam 6:07 kok belum adzan. Ya jangan, pokoknya dilihat aja. Kalau jam 6:05 itu sudah masuk waktunya sholat, kalau waktunya buka nggak ada masalah. Yang penting jamnya Anda sama dengan jamnya masjid, jangan dipercepat dulu. Nah ini yang nggak boleh. Kemudian yang kedua, istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke kiblat.
harus menghadap ke kiblat atau arah kiblat, nggak mesti 100% menghadap kiblat. Kalau 100% menghadap kiblat nggak mungkin Pak, ya pastilah mencong-mencong gitu, nggak mungkin tidak ya, walaupun dengan alat sehebat apapun di masjid ini kalau langsung menghadap ke Ka'bah nggak bisa ya, cuma arahnya ke arah Ka'bah, nggak tahu ya mencong berapa derajat ya terserah, pokoknya yang penting arahnya ke Ka'bah. Jadi istiqbalul kiblat itu arahnya menghadap ke Ka'bah, nggak mesti harus 100% di depan Ka'bah, cuma arahnya ke Mekah, bahasanya seperti itu ya. Menghadap dengan apa? Dengan dadanya, dengan dada, bukan muka. Kalau sholat itu menghadap ke kiblat itu dadanya, bukan muka. Makanya muka miring-miring ke belakang ini nggak apa-apa ya, cuma jangan diamalkan mentang-mentang muka boleh miring-miring noleh-noleh ke kanan ke atas, jangan ya. Makanya kalau salam itu hati-hati, salam itu mukanya yang gerak, jangan badannya. Kalau Anda salam seperti ini, nah ini berarti merubah arah kiblat, maka batal sholatnya ya. Makanya kalau sholat itu kalau salam mukanya yang noleh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini berarti merubah arah dadanya ke arah selain kiblat, batal itu. Sudah mau salam batal sholatnya ya, hati-hati. Jadi sholatnya itu menghadap ke kiblat kalau berdiri atau duduk yaitu dengan dadanya. Kemudian kalau mutojian dia nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, bisanya berbaring dengan lempeng sebelah kanan. Mana yang menghadap kiblat? Yang menghadap kiblat wajah dan dadanya. Jadi kalau ada orang sakit tidurnya terlentang seperti ini, jadi yang menghadap kiblat itu muka dan dadanya ya, jangan mukanya noleh ke atas, dadanya ke depan, jangan. Kalau tidurnya sakit, sholatnya karena sakit terlentang ya, miring, bukan terlentang, miring, maka yang menghadap kiblat itu wajah dan dadanya. Kemudian kalau tidurnya terlentang, maka yang menghadap kiblat apanya? Yang menghadap kiblat adalah wajahnya dan kedua kakinya, telapak kakinya. Jadi kalau dia tidur berbaring, nah wajahnya itu, kepalanya itu dikasih bantal sedikit, dikasih bantal atau guling sehingga agak naik sedikit. Dia yang menghadap kiblat itu mukanya dan kedua kakinya ya. Jadi kakinya jangan disila. Kalau sholatnya sambil duduk di tempat tidur itu sholatnya jangan sila. Sholatnya itu kakinya diluruskan menghadap kiblat dan mukanya menghadap ke kiblat ya. Kalau ada orang sholat di rumah sakit sambil duduk bersila ya keliru ya. Jadi yang ketika sakit di rumah sakit itu yaitu dengan tiduran, maaf ketika tidur ya, bukan duduk ya, maaf ya, keliru ya. Ketika tidur, ketika terlentang itu yang menghadap ke kiblat itu kepalanya dan dua telapak kakinya. Kalau dia berdiri atau duduk tadi benar, yaitu dadanya yang menghadap ke kiblat. Jadi hati-hati, kalau Anda sakit di rumah sakit, kalau duduk berarti sama seperti berdiri, yaitu yang menghadap kiblat dadanya. Tapi kalau ada tidur di rumah sakit dengan terlentang, miring dengan pinggang lempeng sebelah kanan, ini dengan muka dan dadanya yang menghadap kiblat. Tapi kalau nggak mau, nggak bisa miring, bisanya cuma terlentang, maka yang menghadap kiblat itu kepalanya dikasih bantal sedikit, biar bisa menghadap ke kiblat wajahnya dan kedua telapak kakinya menghadap ke kiblat. Ya, jadi bukan sembarangan loh ya. Itu ada tata caranya, ya, ada tata caranya. Jadi yang kedua syarat sahnya sholat adalah menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketiga at-thaharatu anil hadasain, yaitu bersih atau suci dari dua hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan cara wudhu, hadas besar dengan cara mandi besar. Jadi yang ketiga yaitu suci dari dua hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang keempat at-thaharatu anin najasa fi thawbi wal badan wal makan, yaitu suci atau bersih dari najis di pakaian, badan dan tempat sholat.
Jadi kalau mau sholat itu Pak, badannya nggak boleh ada najisnya, pakaiannya nggak boleh ada najisnya, dan tempat sholatnya tidak boleh ada najis. Apa yang dinamakan tempat sholat itu? Yang dinamakan tempat sholat itu adalah tempat sujud. Jadi yang di sujudnya Anda dua telapak tangan, kepala, lutut, dan kaki itu namanya tempat sholat. Jadi maaf kalau ada kotoran di depan tempat sholat tapi nggak kena, itu nggak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Ya, jadi kalau Anda sujud, kotorannya ini di dada, tapi tidak terkena, nggak apa-apa. Tapi sholat di depan kotoran hukumnya makruh. Makanya kalau ada kotoran di sejadah atau tempat sholat, itu dibersihkan dulu, baru Anda sholat. Tapi kalau di tempat sujud ini, tempat kedua telapak tangan, dahi, kemudian lutut dan kaki ada kotorannya, nggak boleh. Ada najisnya tidak boleh. Ya. Umpamanya kalau saya sujud ini kena ini taiknya cicak ini, ya nggak boleh Anda sujud di depan taiknya cicak. Tapi kalau Anda sujud nggak kena taiknya cicak, umpamanya nggak nempel di badan atau pakaian, nggak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Jadi kalau mau sholat, pakaiannya, kemudian badannya dan tempat sholatnya harus suci dari najis, bersih dari najis. Kena satu tetes kencing nggak bersih umpamanya, ya ketika ceplok nggak bersih, satu tetes saja, kemudian dipakai dibuat sholat, batal, sholatnya nggak sah. Makanya kalau kencing jangan main-main, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, paling banyak orang disiksa kubur itu karena kencingnya nggak bersih, kata Nabi Muhammad SAW. Kencingnya sembarangan, nggak sesuai syariat, akhirnya dibuat sholat, sholatnya tidak sah. Makanya kalau kencing tidak boleh sembarangan, ada tata caranya. Ya kalau habis kencing